Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Darhanita dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah impian untuk tugas UTS Filsafat Pendidikan. Secara etimologi, sekolah adalah suatu tempat atau lembaga untuk memberi pelajaran atau pembelajaran serta pengajaran sesuatu sebagai usaha untuk mendewasakan manusia dan memanusiakan manusia. Sedangkan impian adalah mengharapkan dengan sangat atau mengidam-idamkan. Dari pengertian tersebut, sekolah impian adalah suatu tempat atau lembaga pemberian pengajaran yang diharapkan dan idam-idamkan oleh seseorang. Siapa sih seseorang itu? Seseorang itu seperti guru, orang tua murid, dan murid. Sekolah yang menjadi impian adalah sekolah yang memiliki ciri-ciri yang mempunyai tujuan yang jelas, memiliki alat dan metode yang jelas, pembangunan sekolah yang permanen, lingkungan sekolah yang menyejukkan, serta para masyarakat sekolah yang bersahabat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah impian dari materi yang sudah saya rangkum. Sekolah impian merupakan harapan semua kalangan, baik guru, murid, dan orang tua. Sekolah impian bagi murid tentunya akan membuat mereka sangat senang berada di sekolah, merasa aman dan nyaman. Mereka bisa belajar sambil bermain, bersosialisasi dengan teman-temannya tanpa adanya kekerasan maupun perundungan. Dan tidak hanya murid, guru-guru pun memiliki harapan dan angan-angan tentang sekolah impian. Sekolah yang muridnya selalu semangat untuk hadir dan memulai pembelajarannya, murid yang aktif, mandiri, dan saling menghormati antara guru dan teman-temannya. Lalu untuk melahirkan sekolah impian, bisa dimulai dengan mengaplikasikan budaya yang positif. Nah, budaya positif ini perlu menyediakan lingkungan yang positif juga dong, tentram dan damai, agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, serta dan tanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Menurut Dr. William Glasser, dalam Choice Story, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau juga survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, ada cinta kasih dan sayang atau kebutuhan untuk diterima. Cinta dan kasih yang merupakan kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, ada pengakuan atau kebutuhan atas pengakuan kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang membutuhkan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik, selalu ingin mencapai yang terbaik. Dan yang keempat, ada kebebasan atau kebutuhan atas pilihannya. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak dan suka mencoba-coba dan tidak terlalu terpengaruh. Yang kelima, ada kebutuhan akan rasa senang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan akan rasa senang yang tinggi biasanya mereka itu menikmati apa yang mereka lakukan, dan mereka juga sangat berkonsentrasi tinggi dengan hal yang mereka senangi. Mereka juga suka bermain dan mengoleksi barang-barang.
Diana Gosen pada bukunya Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses penyiapan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu segitiga restitusi triangle. Proses ini meliputi 3 tahapan. Setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip pentingnya dari teori kontrol, yaitu menstabilitaskan identitas. Bagian dasar dari 3 tahapan segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak ini dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau juga, tidak ada manusia yang sempurna. Dan bisa juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu kok. Atau kita bisa menyelesaikannya ini. Dan Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ini ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya ada kamu berhak merasa begitu. Dan selanjutnya ada apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Gitu. Dan yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol itu, semua tindakan manusia baik atau buruknya itu mereka itu punya tujuan tertentu gitu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Dan di sini ada kalimat-kalimat yang bisa terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Yang pertama ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Dan yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus memahami sikap yang baru. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan ketika identitas sukses telah tercapai di langkah yang pertama, dan ketika tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan kelas dan keluarga. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dan yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Sekian dari saya Fani dari Arita. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.